Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufik Saguanto dalam acara podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Edisi pada hari ini kita beruntung sekali bertemu dengan, saya nyebutnya ini ya, Pak Lulut Edi Santoso, MPD. Ya. Beliau selaku praktisi penyelamat naskah-naskah kuno, penyelamat dan pengamat naskah-naskah kuno dan artefak. Gitu Pak ya? Boleh, terus terang ke gini. Beliau seorang praktisi pendidikan di SMA 3 Pak. Di SMA 3. SMA 3 jangan lakukan yang selama ini sudah jenengan lakukan apa saja sih Pak? Ya, Naskah, jelajah. Tentang jelajah. Yeah. Gini, jelajah itu kan bermula dari hobi saya sejak kecil, masuk hutan, masuk sungai. Wah, beliau ini adalah Indiana Jones versi Indonesia karena kegemaran beliau keluar masuk hutan dan jelajah di sungai-sungai. Ya, Yeah. betul. Lalu melihat di Malang, Yeah. saya melihat ini jejak sejarahnya sangat banyak, maka saya melanjutkan untuk masuk hutan ini di sela-sela kerja mengajar ya, biasanya hari Sabtu atau Minggu. Buat jenengan paling berkesan selama menjelajahin sungai atau keluar masuk hutan itu, yang jenengan sampai hari ini sangat terkesan itu saat menemukan apa? Ini Mas, yang lebih penting saya bisa mengidentifikasi karakter tempat-tempat atau situs-situs peradaban masa lalu, terutama di wilayah Malang. Nah, diantaranya cenderung di pinggiran sungai dengan karakter kemiringan tertentu, dengan posisi tertentu. Itu bisa saya identifikasi karakternya. Ngapunten. Saya potong sampai di situ ya. Jadi saya juga bagian dari orang yang suka terhadap sejarah masa lalu, dan biasanya peradaban itu di dunia itu memang tidak jauh dari aliran sungai. Apa itu juga terjadi di Jawa? Bukan hanya di Jawa, tapi sebenarnya di seluruh dunia. Iya. Itu sungai jadi jalur utama. Kalaupun tidak sebagai jalur utama transportasi kendaraan, tapi juga jalur jelajah kaki, jalan kaki. Oh, jadi bisa dibilang orang zaman dulu, kalau GPS-nya orang zaman dulu sungai itu. Sungai, ini identifikasi saya. Ini hal baru buat teman-teman. Jadi teknologi sebelum ada yang namanya GPS, sungai itu selain sebagai alat transportasi dari laut dengan kapal, sungai itu juga merupakan jalan ya. Jalan. Biasanya pinggir-pinggir sungai. Itu kalau sungai besar kan untuk kendaraan. Tapi kalau sungai kecil, apalagi di Malang ini, jelas kendaraannya tidak bisa masuk dalam logika saya sekarang. Tapi jalur pinggiran sungai itu bisa menjadi arah jejak di mana titik-titik tinggal mereka. Ini hal baru. Ini anak-anak muda harus tahu ini, bahwa jalan raya yang kita lewatin selama ini, jalan-jalan yang sekarang ini ada, itu sebenarnya pengembangan dari jalan yang awal mulanya itu dari sungai, aliran sungai. Lalu dengan kondisi selama saya menjelajah alam tentang jejak peradaban itu, ada karakteristik tanah yang tidak basah atau tidak lembab. Biasanya tanahnya itu kering, ada kerikil-kerikil, warnanya warna agak kapur gitu ya. Ada kapur. Itu biasanya tempat dulu seperti itu. Ini cocok sekali dengan tata aturan, namanya apa dalam ajaran Hindu dan Buddha. Itu dalam Jadi tanah itu sebenarnya nggak produktif. Kurang produktif, dan tempat-tempat yang kurang produktif itu malah tempat tinggal. Nah, jadi kita belajar dari masa lalu bagaimana leluhur kita dulu tidak asal membuat tempat tinggal. Jadi tempat tinggal itu tidak pernah diusahakan tidak
pada daerah-daerah yang produktif atau yang bisa ditanami. Sedangkan sekarang yang terjadi adalah sawah-sawah itu semua dihilangkan, diganti ruko sama perumahan. Berarti Anda sudah melawan alam sebenarnya, dan ini adalah sebuah inspirasi dari beliau. Ini keren sekali. Ya, sisi lain saya melogika tempat-tempat seperti itu kan lebih aman daripada tempat yang basah. Dari sisi orang yang meninggali tentu akan lebih sehat daripada di tempat yang basah atau lembab. Itu logika. Nah, kemiringan dari sungai rata-rata maksimal 45 derajat maksimal 45 kemiringannya dari sungai, tidak sampai terjal. Itu sedangkan sekarang yang terjal dicor atau diratakan atau dipaksa diratakan. Ya, jadi tidak mengikuti kontur alam, tapi alam dipaksakan ngikut nafsunya manusia gitu ya. Kemudian ada tempat tunggal selain di sungai juga di dekat dengan sumber-sumber mata air. Nah, tapi itu tidak mepet. Terakhir misalnya di ngenep tempat tinggal di sana yang saya telusuri, itu jarak yang ditinggali kisaran 200 meter atau lebih dari sumber. Jadi mereka sumber mata air itu mereka berusaha ada jarak antara sumber mata air dengan rumah atau tempat tinggal atau kawasan tempat tinggal. Ini menunjukkan bagian dari observasi ya, biar ekosistem yang ada di mata air itu tidak terganggu dengan keberadaan rumah, dan itu jauh lebih canggih daripada apa yang dilakukan orang-orang kekinian gitu. Itu untuk tempat tinggal. Lalu untuk tempat suci pemujaan itu biasanya di bukit atau di paling nggak di puncak gunung atau di puncak bukit. Itu karakteristik tempat tinggal dan tempat peribadatan atau tempat suci. Gambaran umum itu. Lalu di wilayah Malang ini ada tanda tanya yang perlu misterius ya. Ada hal yang perlu dipelajari lagi, terutama karakteristik batuan sungai di sebelah utara itu cenderung batu alam biasa atau batu padas. Lalu di wilayah selatan itu batuan magma. Aneh ya. Nah, diantaranya Sungai Metro dan Sungai Brantas. Lalu saya menarik-narik, apakah ini ada hubungannya dengan Gunung Purba atau lainnya? Karena kalau dibilang di selatan tuh malah cenderung dekat ke laut malah. Mestinya kan bukan batuan magma, batunya kan agak kabur, tapi ternyata yang terjadi malah batunya batu khas dari magma, batuan magma. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya zaman dahulu itu ada gunung yang lebih besar dari gunung-gunung yang sekarang ada, atau gunung lebih tua dari gunung yang sekarang ada nih. Saya menarik sederhana dari satelit ketika awalnya naik pesawat terbang, itu ada jejak lubang besar, itu tepatnya di area Gunung Ronggo. Lalu saya buktikan dengan satelit, persis itu bentuk melingkar. Mungkin saja Gunung Ronggo itu dulu pernah tinggi kemudian meletus dan jadi kawah. Letusannya luar biasa besar ya. Seperti itu kan wilayah selatan. Betul. Nah itu larinya ke Brantas atau ke Metro, bukan Metro. Ini saya tegaskan, bukan Metro, bukan Metro. Padahal saya itu tempat tinggal saya itu 30 meter dari Sungai Metro. Saya aja nggak tahu nama sungai itu Metro ya, bukan Metro. Kalau Metro itu nama sebuah TV. Terus masih tentang alam Mas ya? Alam yang khas yang ada di daerah Malang sini. Ya. Nah, terakhir tentang kondisi alam atau struktur alam, saya melihat ternyata di bukit yang tingginya antara 500 meter sampai dengan 1000 meter itu masih saya temukan karang di puncak bukit. Berarti adalah laut yang terangkat. Nah, itu artinya pantai selatan itu sudah terangkat ratusan tahun, ribuan tahun. Ini dalam geografis ada hubungan dengan daratan Asia dan daratan Australia. Nah, kalau
ini terangkat, berarti ada kemungkinan suatu saat akan tergeser dan jatuh kembali. Sementara yang sebelah utara kan turun. Berarti dengan kata lain ya, ketika laut itu pernah terangkat, berarti sebenarnya lapisan di gunung di daerah selatan itu sebenarnya sudah mencerminkan apa yang di bawah bumi ya. Gratis kita bisa cek ya. Ya. Batuan yang ada, yang kita mungkin teknologi belum bisa nyampe ke sana. Ya. Alam sudah membuatnya terangkat dan akhirnya kita bisa pelajari ya. Bukan hanya fosil tapi bentuk karang yang masih utuh itu ada di puncak bukit. Ya, itu luar biasa. Nah itu maka saya ke anak-anak di lingkungan sekolah selalu saya mengingatkan, apalagi patahan bumi di Malang Selatan ini lebih dekat dibanding dengan di daerah Sumatera bagian utara atau barat. Itu lebih dekat? Lebih dekat. Oke. Maka peluang bencana itu justru lebih besar. Ini logika saya yang bukan ahli geologi atau ini, tapi melihat patahan. Bukan orang LIPI, tapi ini bagian dari logika orang awam saja. Logika orang awam melihat struktur yang ada. Lebih rentannya juga sebuah tanda dari alam ya, bahwa kita itu rentan terhadap bencana, dan untuk itu manusia ya harus siap dalam tata ruang, tata bangunan. Betul. Atau lain-lainnya, harus bisa meminimalisasi atau bahkan mengantisipasi. Ya. Nah, jadi struktur bangunannya harus diinovasi supaya bisa mengikuti kondisi ini ya. Nah, Ya. Ini secara alam. Lebih detail lagi ketika bicara tentang artefak ini. Ya. Masih saya kaitkan alam Nah, dulu. Keren loh. Ya, masih saya kaitkan. Jadi ngomong alam. artefak itu langsung ngomong makronya dulu. Iya. Langsung dikerucutkan gini, diperkes. Ini kan tanda-tanda ini kan sudah ada. Di antaranya karakter sungai dan lainnya. Maka saya menggunakan satelit, menggunakan Google Earth, Google Map yang saya bisa. Baru saya menentukan titik Untuk mengecek itu ya. ya, untuk memastikan antara pengalaman dengan data satelit dikroskan dengan data ke lapangan. Biar dicek. Ngurut kejauhan habis waktunya buat Ya. ngurut. Jadi pakai teknologi untuk mempermudah. Ya. Jadi bukan kayak kalian teknologi cuma buat sosmedan atau main game yang nggak jelas, nggak ada ilmunya. Keren. Nah, ini kan kita tadi sudah bicara tentang karakter alam. Bagaimana orang masa lalu memperlakukan alam. Terus bagaimana ketika tanda-tanda alam itu tidak tanda-tanda alam itu menceritakan tentang dirinya di masa lalu. Ya. Kemudian jenengan dengan bantuan teknologi sudah mampu mendeteksi yang pokok-pokok yang tidak terlalu jauh sehingga langsung tepat sasaran. Kemudian ketika bicara sudah tepat sasaran, hal apa yang Anda temukan yang paling menarik Ya. ketika Anda sudah menentukan dan menemukan sasarannya? Satu, saya bisa tahu persis yang selama ini hanya saya dengar saja tentang situs Metro. Metro Atau Metro itu di daerah mana itu, Mas? Metro di daerah mulai dari ini yang sini yang Dieng, daerah Dieng yang itu. Dieng. Ternyata sana peradaban klasiknya cukup real, banyak dan sangat luas. Jadi gini teman-teman, melihat tadi bahwa kearifan orang-orang zaman dulu, di mana mereka itu setiap di mana ada mata air, mereka itu tidak langsung membuat peradaban di dekat sekali dengan mata airnya, tapi beberapa ratus meter minimal dari mata airnya itu, sehingga sebenarnya tidak bijak ya, kurang bijak ketika cuman Di satu titik utama yang ini dilupakan semua sampai akhirnya cuma jadi perumahan ya kan. Kalau masih jadi sawah mungkin masih bisa lah. Tapi kalau sudah jadi perumahan itu nanti berkaitan dengan hak kepemilikan segala macam, makin sulit kalau kita mau mengadakan penyelamatan ya. Kalaupun tidak penyelamatan, dengan disurvei lingkungannya, maka bisa memetakan bagaimana sih struktur tata ruang
pemukiman zaman dulu. Minimal itu harus diketahui. Jadi, jangan hanya titik utamanya saja. Jadi saya sepakat dengan beliau ini bahwa sebenarnya kita itu adalah tamu yang belakangannya datang. Seharusnya kita itu ngikutin tata ruang orang-orang yang sudah membangun tanah ini sebelumnya. Jangan memaksakan dengan selera kita gitu. Karena saya yakin orang-orang terdahulu itu juga membuatnya tata ruang tersebut ya juga dengan survei. Tidak asal seperti hari ini yang terjadi gitu. Jadi kalau sekarang banjir yang bisa lain airnya. Kenapa airnya kok numpuk di sini gitu. Kalau orang sekarang gitu airnya yang dimarahin. Ya, kemudian bergeser ke arah barat. Barat. Ke arah barat. Tadi kan utara timur. Ke arah barat misalnya di daerah Sekar Putih. Sekar Putih. Ya, Sekar Putih Batu sekarang wilayah Batu. Sudah masuk Batu. Ya, dulu kan masih kabupaten. Selain ditemukan apa itu istilahnya situs candi atau apa namanya yang berupa lubang atau itu, saya belum datang sana. Di baratnya ternyata masih ada hal yang lebih penting, diantaranya pernah saya temukan patung Trisira. Patung Trisira. Ya. Oh, yang 3 kepala, Siwa Trisira. Siwa yang Trisira. Sekarang di mana saya tidak tahu, yang penting sudah saya serahkan. Kalau hal yang penting bernilai sejarah, saya serahkan. Semoga pemerintah Kota Batu peduli, Merawat dengan baik. Semoga ya. Lalu naik lagi ke barat. Ini sudah kemana-mana. Ini kita diam di sini, tapi pikiran kita dan hati kita sudah berkelana kemana-mana. Ke barat saya selain dengan Pak Dwi Cahyono sering sendiri diantaranya ke daerah Ngantang, Puncak, di Gunung Kukusan sana. Gunung Kukusan, Ya. Kabupaten Malang. Itu masuk Kabupaten Malang ya, Ngantang. Ngantang. Oh, ya. Di sana ternyata banyak sekali jejak-jejak masa klasik. Nah ini Ya. kayak seperti apa? Banyak berupa patung, itu yang paling banyak, berupa altar atau istilahnya itu tempat pendidikan itu. Ya mohon maaf saya tidak begitu paham istilah-istilah dalam sejarah. Karena beliau praktisi bener ini. Hanya orang lapangan saja, tapi tidak paham tentang pengetahuan sejarah. Tapi kalau nemu emas sampean lapor saya. Oh gitu. Kita bagi 2 aja. Oh iya. Nah, sayangnya peninggalan-peninggalan sejarah itu tidak segera terurus. Maksudnya? Zaman sekarang, kalau itu dibiarkan di tempat saja, banyak orang yang ingin memiliki. Apakah itu sebagai individu atau sebagai kolektor yang dalam tanda kutip kolektor. Gitu. Dengan itu artefak. Kalau naskah kuno kan bisa dari batu, bisa dari lontar. Ya. Dari kertas. Kertas ini apa sudah ditemukan dengan kertas? Untuk kertas saya tidak menemukan, tapi membeli. Ada yang kertas. Banyak. Tahun berapa? Paling tua tahun 1600-an. Oh, berarti 1600-an sudah kenal kertas ya? Kertas versi Indonesia, versi Nusantara. Oh, jadi made in Nusantara. Nusantara itu jenis kertasnya lebih sering disebut dengan daluan. Oh, jadi ada kertas tradisional. Saya ini baru tahu. Kertas Indonesia yang made in Indonesia itu namanya kertas daluang. Ya. Bedanya sama kertas made in China apa? Ya, yang daluang tangan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya daluang itu paper mulberry. Ya. Nah, nanti saya kasih gambarnya, Nji. Ya. Jadi terus kalau jadi naskah lontar itu meskipun sudah ada daluang, naskah lontar masih digunakan. Lontar itu untuk daerah tertentu.
daerah tertentu. Daluang itu generasi kedua setelah lontar. Tapi sampai dengan daluang, lontar juga masih digunakan di banyak tempat. Oh, berarti jenengan kalau menemukan sesuatu, menemukan ada lontar, tapi kok ini nggak match, umpamanya daerah sini jarang pakai lontar, itu bisa terjadi ya? Karakteristik tempat. Karakteristik tempat. Jadi bukan serta merta kalau di daerah ini atau tradisi tempat. Tradisi tempat. Jadi umpamanya ditemukan di mana itu juga menentukan tradisinya, memakai kertas jenis apa itu ketahuan juga. Iya, bisa diidentifikasi. Oh, ini dari Madura, ini dari Pasuruan, ini dari Jawa Tengah, ini dari Jawa Barat. Ada karakter dari kertasnya gitu. Ada karakter. Ada karakter. Ini keren. Kemudian ada kertas. Kalau kertas Cina belum saya miliki. Ya. Oh, tapi sudah ada. Belum saya miliki, saya belum paham, tidak bisa ngomong. Kecuali kertas Cina yang untuk melukis, yang baru-baru ini. Yang baru-baru. Ya 1800-an sudah ada, sudah masuk karena perdagangan ekspor impor pada saat itu. Terus lalu yang lain kertas Eropa. Kertas Eropa itu ada dua karakteristik. Satu, ada yang bersegel, yang namanya apa itu namanya saya lupa, yang transparan itu. Kalau uang itu apa nama Mas? Yang ada yang transparan itu? Gambar transparan. Apa itu? Hologram. Semacam hologram, itu ada tanda tahun, ada simbol. Tanda tahun, simbol. Ya. Itu lebih detail. Ya. Itu juga menyangkut karakter orang Eropa sama kita, di mana orang Eropa itu sudah detail mencatat dokumentasi. Kalau di sini agak sulit, ya. Selain itu juga ada yang sifatnya polos. Biasanya yang polos itu untuk kertas-kertas yang bersifat umum. Tapi yang ada segelnya tadi itu kertas yang untuk barang-barang yang sangat penting. Biasanya untuk dokumen-dokumen, dokumen-dokumen atau tulisannya arsip-arsip, atau biasanya untuk lingkungan yang sangat terbatas di lingkungan keraton. Itu sudah menggunakan bahkan kertas Eropa. Kertas Eropa yang bersegel itu juga ya, itu gambaran umum, tentang isinya nanti sesi berikutnya saja. Siap. Terus mungkin yang selama ini jenengan sering temukan itu ya, apa namanya, naskah kuno. Ya. Naskah kuno yang paling berkesan terakhir. Semuanya berkesan. Yang jenengan pas waktu baca itu, ternyata ini informasi penting dari masa lalu. Apa itu? Semuanya sangat penting dan ada informasinya. Ya, karena apa? Masing-masing itu ada karakteristik tulisan, karakteristik huruf, ada karakteristik kertas, juga isinya masing-masing beragam, dan itu saya yakin penting. Tidak ada duanya di dunia. Kalau tulisan tangan tidak ada duanya. Pasti. Sebenarnya kalau cetakan, tidak lagi. Karena yang beliau temukan itu adalah tulisan tangan, tulisan handmade, jadi tidak ada duanya maka di seluruh dunia. Itu keren sekali. Dan semoga sehat selalu dan terus bersemangat untuk memberikan informasi penting tentang masa lalu kepada generasi mendatang. Karena sejatinya apa yang ada di masa lalu itu sebenarnya untuk kita pelajari untuk masa depan. Terima kasih atas jebakannya. Terima kasih, Pak.